Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani pisang, selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Dan apabila Anda baru tahu channel ini, silahkan subscribe, like, komen, dan bagikan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih karena ikut membangun channel ini dengan cara subscribe, mengkomen, share, dan jangan lupa nyalakan tombolnya agar apabila saya mengupload sesuatu Anda tahu. Oke, di hadapan saya adalah pisang Rojo Sajen. Di dalam masyarakat Jawa, pisang rojo untuk acara seperti ini sesaji di sini dicampur dengan berbagai macam. Nah, ini harus pisang raja, dan yang digunakan bisa raja kadut ataupun raja kul. Nah, ini di acara pernikahan, dan bentuk sajen-sajen seperti ini itu banyak. Kalau untuk suatu hajatan pernikahan itu lengkap ada 16. Nah, di tempat masak ada, jajan ada, di semua tempat ada. Ini adalah tradisional dari kepercayaan orang Jawa. Di sini bisa kita lihat juga ada 2. Nah, ini juga raja. Ini raja. Nanti akan saya kupas tuntas tentang maksud dari ini semua dan filosofi ini semua. Setidaknya saya memberitahu fungsi dari acara pernikahan. Jadi raja sajen untuk acara pernikahan itulah fungsinya. Dia menempati tempat-tempat di mana di situ ada suatu kegiatan. Ini untuk buat minum ada, itu di bawah. Nanti di diesel ada, di sound ada, di dekor ada, di jajan ada. Ini ada. Bisa dilihat sahabat-sahabat, ini adalah raja sajen jenis apa ini? Ini raja sajen. Saya ambil dulu. Dan ini adalah warisan leluhur tanah Jawa, khususnya di daerah saya. Setiap ada acara pernikahan, suronan, nyadran, dan semua kegiatan yang berbau klinik spiritual itu pasti ada pisang raja. Ini. Jadi kalau untuk pernikahan, kenapa kok memakai pisang raja? Itu memberi filosofi seorang raja, pemimpin. Nah, seorang pemimpin di zaman dahulu itu mempunyai sifat yang arif bijaksana, adil, dan bisa berlaku baik kepada seluruh rakyatnya. Jadi perumpamaan leluhur orang-orang Jawa dulu mengibaratkan pisang raja. Dia berharap anaknya mempunyai kedudukan yang tinggi seperti seorang raja dan mempunyai sifat yang arif bijaksana, adil, dan sebagainya. Dalam arti menjadi orang yang baik, sangat baik. Jadi salah satu itu filosofi dari pisang raja. Saya masih ambil rajanya saja. Nah, di sini tidak semua pisang raja bisa kita taruh di sajen ini. Maksudnya apa? Kalau ada yang jenis dempet itu tidak boleh. Ya, dempet ini
dua menjadi satu. Itu bahkan bisa untuk meluruhkan jenis santet, jengges, tenun, dan lain-lain. Atau untuk menggugurkan bayi, atau menggugurkan kandungan. Itu mitos. Uji lab belum ada. Jadi jenis gancet itu ini dua jadi satu. Lah, di sini saya hanya ingin membahas pisang raja. Saya tidak akan membahas kelapa, telur, benang, tikar, beras, dan lain-lain, karena channel ini adalah channel pisang. Nah, yang digunakan dia akan selalu besarnya pada sama. Ini perumpamaan dari dia agar bisa sejajar. Maksud yang diganjeng sejajar itu istilahnya dia bisa imbang antara dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan siapa-siapa. Jadi tidak hanya cukup putus setelah menikah. Jadi makna filosofi dari kesetaraan itu adalah itu. Lah, sekarang kita mengupas kenapa raja selalu diutamakan. Karena pertama, kalau kedudukan seorang raja itu mesti seorang pemimpin. Makanya pisang raja itu selalu dijadikan nomor satu. Dan mitos-mitos dari zaman dahulu, pisang raja ini adalah makanan dari raja-raja dan putri-putri dulu. Di samping sebagai adat istiadat atau ritual tertentu. Itu secara mitos. Kalau kita kumpas lagi secara istilahnya laboratorium atau kandungan gizi, pisang raja sangat mengandung banyak dari unsur-unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi pisang raja itu dalam konotasi mitos, belum pernah dilakukan penelitian, tetapi sudah menjadi suatu budaya adat di suatu masyarakat atau di suatu daerah tertentu. Kita kembali ke topik masalah pisang raja. Jadi pisang raja yang ada di daerah saya itu ada jenisnya dua, Raja Kul dan Raja Kadut. Kenapa dinamakan Raja Kul dan pohonnya hijau? Secara filosofi, Raja Kul itu bermakna kul, ngucapo, munio, ijo. Raja Kul itu kan pohonnya hijau, beda dengan Raja Kadut. Jadi kul, munio, ngucapo, ijo, marangkan apik, kehidupan. Jadi secara harfiah seluruh makna dari pisang rojo dari itu batang dan buah untuk jenis Raja Kul itu secara makna seperti itu. Bicaralah yang baik. Itu kita melepaskan dari acara-acara tradisional. Jadi saya membahas maknanya jenis Raja Kul adalah itu. Lalu kita kumpas lagi Raja Kadut. Nah, kenapa kok dinamakan Raja Kadut? Karena Raja Kadut itu cenderung kuning untuk pohonnya agak kecoklatan. Beda dengan Raja Kul. Kadut yang bermakna suatu istilahnya sejenis kabut. Jadi perpindahan biasanya antara dua dimensi. Nah, makanya di situ dinamakan Rojo Kadut. Jadi perpindahan dari dua dimensi, yang mana dimensi itu adalah kalau di pernikahan dari ke status jejaka ke status punya istri, itu Raja Kadut. Makanya dibuat untuk suatu acara pernikahan. Kalau itu dibuat untuk acara suatu ritual nyadran, itu juga suatu pembuka tabir, di mana menembus dimensi-dimensi nenek moyang kepercayaan, dimensi-dimensi alam lain. Jadi kadut itu perumpamaan suatu bedut,
pedut, kalau orang Jawa mengatakan pedut. Pedut itu seperti apa ya, asap tapi biasanya keluar pagi itu loh. Jadi agak tipis menerawangi, membatasi jarak pandang. Itu yang dinamakan pedut. Lah kadut hampir seperti itu. Jadi perumpamaan seperti itu. Jadi kalau pisang raja jenis kadut ini untuk acara pernikahan, berarti dia perpindahan, mau memindah dari suatu titik, suatu masa ke masa lain. Itu adalah rojo kadut. Masih banyak mistis-mistis dahulu tentang pisang raja ini. Jadi saya hanya mengupas sementara ini untuk acara pernikahan. Semua ada.